Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Rabu, pagi hari ini. Kita akan sama-sama meneruskan apa yang sedang kita pelajari di sepanjang minggu ini dari hari Senin kemarin. Masih dari ayat yang sama, Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, mereka harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia. Saudara, iman yang kita miliki kepada Tuhan, kemarin kita belajar hari Selasa bahwa kita datang kepada Allah, tidak mungkin kita bisa datang tanpa iman, tanpa percaya bahwa Allah ada. Hari Senin kita belajar bahwa iman yang aktif menolong kita untuk kita bisa bergaul dengan Tuhan seperti Henokh. Nah, saudara, iman seperti apa yang harus kita miliki? Bukanlah iman yang buta. Hari Senin saya sempat singgung ini. Iman kita bukanlah iman yang buta. Saudara, perlu untuk kita mempelajari firman Tuhan. Karena objek dari iman adalah Alkitab. Kita mempercayai, kita mengimani sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab. Kebenaran yang ada di dalam Alkitab, bukan kebenaran yang lahir dari pemikiran kita sendiri. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita meyakini sesuatu yang kita pikir, apapun yang kita imani dalam nama Yesus itu terjadi. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, kalau kita merencanakan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa berkata dengan iman ini akan terjadi. Karena iman tidak berfungsi seperti itu, iman tidak bekerja seperti itu. Iman kita bukanlah iman yang buta. Iman kita memiliki objek iman adalah firman Allah. Ketika kita membaca firman Allah, kita mendapatkan pengertian tentang sesuatu di sana dan kita mengimaninya. Saudara, firman Tuhan, Alkitab itu isinya bukan hanya janji. Alkitab itu isinya bukan hanya janji yang harus kita klaim tiap hari kita perkatakan. No, Alkitab juga berisi ketetapan Allah, hukum-hukum Allah, cara hidup orang benar tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kalau kita bicara tentang iman, maka seharusnya yang lahir dari iman kita didasarkan dari apa yang kita temukan di dalam Alkitab. Waktu kita mau bekerja, kita beriman, Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan tanganku. Kenapa kita percaya? Karena firman Tuhan berkata, orang benar disertai Tuhan. Orang yang melakukan pekerjaannya dengan rajin akan mendapatkan sesuatu. Itu firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa percaya atau mengimani sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab. Ya, kita ingin merampok misalnya, ya kemudian kita beriman, wah dalam nama Yesus pasti akan terjadi. Enggak bisa, saudara. Iman tidak bekerja seperti itu. Dan yang kedua, iman memiliki subjek atau pelaku. Siapa yang melakukan iman itu? Siapa yang mengerjakannya? Bukan kita, tapi Allah. Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada firman-Nya dan kita percaya bahwa Dia melakukannya bagi kita. Waktu kita bekerja, waktu kita berdoa, waktu kita berusaha dan kita mendapatkan hasil. Saudara, kalau kita mengatakan semua itu kita lakukan dengan percaya, dengan iman, maka kita juga harus mengakui bahwa kalau ada hasil dari semuanya itu, maka itu adalah karya Tuhan bagi kita. Kalau kita bekerja dan kita dipromosikan, dan kita berkata, saya bekerja dengan iman saya, kita juga mengakui bahwa Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Tuhanlah yang menolong bagi kita. Nah, bagaimana kalau kita mengalami penundaan atau kegagalan? Kita juga bisa percaya bahwa Allah lah yang menuntun dan menolong kita dalam menghadapi semuanya itu. Saudara, di dalam Tuhan ada satu kepastian bagi kita. Baik ketika kita menang maupun ketika kita diizinkan untuk kalah. Baik ketika kita untung maupun diizinkan ketika kita mengalami kerugian. Dalam segala sesuatu, Tuhan menyertai kita. Karena apa? Karena kita melakukan segala sesuatu dengan percaya,
dengan iman, bukan iman yang buta. Firman Tuhan berkata, sekalipun orang benar berjalan melewati lembah kegelapan, ya berarti akan ada lembah dalam kehidupan kita, tapi kita hanya akan lewat di situ dan kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Perhatikan dua hal ini. Objek iman, subjek iman. Objek iman adalah Alkitab, firman Allah. Subjek iman, pelaku yang melakukan firman itu, yang melakukan apa yang kita percaya itu, bukan kehebatan kita, tapi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus